Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Satu Kode. Kali ini kita akan membahas tentang vapor compression cycle atau siklus kompresi uap. Masih dalam mata kuliah teknik pendingin dan cryogenics. Selamat menyaksikan. Kita mulai dulu dari definisi dari siklus kompresi uap itu apa sih sebenarnya. Jadi siklus kompresi uap itu adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam sistem pendingin. Apakah itu sistem pendingin yang menggunakan untuk freezer, cold storage, atau lemari es, ataukah di AC. Namun kali ini kita bicara pendingin cryogenics ya. Untuk mentransfer panas atau calor dari satu tempat ke tempat lain menggunakan prinsip atau cara dari siklus termodinamika. Dan dalam ini kita menggunakan working fluidnya adalah refrigerant atau istilahnya freon ya, istilah di lapangannya ya. Nah, prosesnya melibatkan beberapa proses. Pertama adalah kompresi, kemudian kondensasi, ekspansi, dan evaporasi. Nah, jadi ada 4 siklus ya. Ada 4 siklus pada siklus kompresi uap. Pertama adalah kompresi, di mana kompresi adalah refrigeran dikompres oleh kompresor untuk meningkatkan tekanan dan pasti temperatur juga meningkat. Kemudian kedua kondensasi, di mana refrigeran melepaskan panas ke dalam kondensor dan mengubah si refrigeran menjadi high pressure liquid. Kemudian ekspansi, di mana expansion valve akan mengurangi tekanan dari si refrigeran dan menyebabkan penurunan temperatur, dan juga pasti akan mengalami perubahan fase ya. Tapi tergantung dari siklusnya, nanti akan saya jelaskan di next video beberapa siklus-siklus atau paduan-paduan dari si kata ekspansi ini. Yang terakhir adalah evaporasi, di mana refrigeran menyerap panas dari tempat yang akan kita dinginkan. Misalkan ini adalah lemari es atau ke freezer atau cold storage, dan si refrigeran akan berevaporasi atau ya istilahnya sih menguap menjadi gas tekanan rendah. Nah, ini jadi siklusnya ya. Kalau adalah siklusnya itu ada pertama ada 1-2 kompresor, di mana untuk menentukan kapasitas kompresor secara dasar adalah H2-H1. Dan di sini kita pakai diagram pH ya. Kemudian dari 2 ke 3 itu adalah kondensor atau kondensasi, di mana untuk menemukan kapasitas pelepasan panasnya itu adalah H2-H3. Ya, nanti H2-H3 ini akan menjadi kapasitas si kondensor. Kemudian itu adalah 3 dan 4 itu adalah kerja dari kotak ekspansi, di mana ini akan sebenarnya sama, kalau dilihat sama ya, karena ini berarti dia masuknya ke isentropik ya. Tapi nanti dalam beberapa kasus dia berbeda. Nah, makanya ini saya tulis aja rumusnya H3-H4, walaupun di sini kan dalam gambarnya sama ya, garis lurus. Yang terakhir adalah 4 ke 1 itu adalah evaporator, di mana untuk penyerapan kalori H1-H4, di mana H1-H4 ini disebut juga dengan refrigeration effect atau teknik efek pendinginan. Nanti akan berpengaruh kepada kapasitas mesin evaporator. Nah, ini sini Anda bisa lihat ya grafik dari refrigeran R134A. Saya ambil contoh R134A. Jadi yang tadi sudah diplot di samping ya, di samping sini, itu akan kemudian diplot ya, atau kemudian digambar ya, kondisi-kondisinya mulai dari tekanan pada kondensor, tekanan pada evaporator ya, itu akan diplot ke dalam grafik ini ya. Ini ada grafiknya. Nanti Anda bisa tonton video saya yang tentang Cool Tools ya, bagaimana menggunakan Cool Tools. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4 akan tergambar di situ secara jelas. Sudah ada titik-titik plotnya, cuma nggak begitu kelihatan di sini ya. Satunya berapa tekanannya, temperatur berapa, cuma di sini pakai BTU per LBM ya, ataupun mas. Kedua berapa temperatur ya, berapa pressure-nya dan seterusnya ya. Ini sudah bisa kita plot. Nah, cuma kalau misalkan kita nggak bisa ngeliat secara jelas di tabel, kecuali pakai software ya, nanti software Cool Tools, nanti akan saya kasihkan linknya di sini ya, di bawah sini. Kita menggunakan yang namanya tabel. Tabel ini sudah pernah Anda pelajari juga, kalau nggak salah di mata kuliah termodinamika, atau Anda bisa cari di buku-buku teknik pendingin juga ada ya, tabel-tabel seperti ini, seluruh refrigeran. Nah, di sini untuk refrigeran ya, Anda bisa lihat tabelnya. Di sini ada temperatur ya, temperatur dari masing-masing kondisi refrigeran. Saturated pressure atau tekanan saturasi. Artinya apa Pak? Saturated pressure itu adalah ya sebenarnya tekanan jenuh ya, cuma dia bisa dikatakan adalah tekanan pada saat terjadinya temperatur sekian itu. Misalkan temperatur minus 40, tekanannya 51,52, berarti tekanan pada minus 40 itu adalah 51,52 kilopascal. Kalau ada specific volume, ada saturated liquid, ada saturated vapor, FF dan FG, di mana specific volume ini biasa digunakan untuk menentukan kapasitas dari kompresor. Kemudian internal energy, ada saturated liquid, evaporator, mungkin masuknya ini ya, apa namanya,
gabungan ya, mixture. Jadi ada apa namanya, UF, ada UG, kemudian ada UF, UFG dan UG ya. Ada starter favor. Nah, internal energy ini agak jarang ya kita gunakan dalam soal-soal perancangan. Namun biasanya kalau kita ingin ngitung energi terjadi pada sistem atau pada siklus tersebut, kita menggunakan internal energy. Kemudian entalpi. Nah, entalpi ini paling sering. Jadi entalpi ini adalah salah satu parameter yang paling sering kita pakai untuk mencari kapasitas kompresor atau merancang dari sebuah sistem pendingin cryogenics. Di sini ada tiga bentuk juga, ada HF atau satu liquid. HFG itu adalah fase mixture, HG itu adalah starter vapor. Nanti saya jelasin di grafik sebelahnya ya. Kemudian di sini ada entropi, di mana sama juga ada starter liquid, ada mixture, ada starter vapor. Nah, SF, SFG dan SG ya. Nah, kalau kita bicara diagram pH di sebelah kanan, maka Anda lihat di sini ada sama juga di plot ya ke dalam sebuah garis ya, 1, 2 dan 3, 4. Nah, di paling sebelah kiri itu adalah liquid. Jadi kalau Anda lihat grafik pH seperti sebelah kanan, itu paling sebelah kiri ada liquid. Tengah-tengahnya bukan Pulau Jawa, tapi itu adalah mixture atau campuran. Paling kanan ini adalah gas. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau melihat dari grafik sebelah ke gambar yang di kanan, maka sebelah paling kiri itu adalah liquid atau F, misalkan HF misalnya. Berarti entalpi ada di sebelah paling kiri. Kalau tengah-tengah yang bagian ada kurvanya itu adalah HFG atau entalpi fluid dan gas atau campuran. Paling sebelah kanan itu adalah HG atau entalpi gas, entalpi pada kondisi gas ya. Ini pun berlaku sama untuk apa namanya ini, entropi ya, entropi. Cuma di sini diagram pH ya, bukan diagram PS ya. Tapi sebenarnya dia maksudnya sama. Namun yang paling sering dipakai ini adalah entalpi. Ada juga beberapa referensi yang menggunakan entropi, cuma jarang ya. Dan nanti akan lebih mudah kalau kita konversi dari entalpi menuju ke kapasitas masing-masing mesin. Apakah itu mesin kompresor, apakah itu mesin evaporator, apakah mesin kondensor dan mesin atau kator ekspansi. Oke. Nah, terus ini adalah adalah superheated refrigerant R134A. Bedanya apa yang sama yang ini? Kalau ini adalah saturated refrigerant, di mana refrigerasi itu mengalami pada kondisi saturasi. Berarti dia pada titik jenuh ya. Apakah itu jenuh liquid, apakah itu campuran, ataukah jenuh gas. Jenuh itu artinya bukan gas sepenuhnya. Jenuh itu artinya dia baru mau akan menjadi uap sepenuhnya, baru akan gitu ya, ibarat gitulah ya. Bahasanya saya juga bingung bahasanya. Nah, sementara kalau superheated sudah pada uap sepenuhnya. Jadi kalau Anda nanti membaca di grafik tabel-tabel di buku, superheated refrigerant R134A berarti ini pada kondisi sepenuhnya sudah menjadi gas sepenuhnya. Ya, Anda bisa baca di sini ada temperatur dalam derajat Celcius ya, 20 derajat. V itu adalah volume spesifik, sama mu U itu adalah energi internal, H ini adalah entalpi, S adalah entropi, sama ya. Cuma di sini tidak ada lagi pembagian liquid, campuran atau gas. Kenapa? Karena semuanya pada kondisi gas sepenuhnya. Ya, bukan gas jenuh lagi, tapi gas sepenuhnya. Atau kalau dalam grafik ini berarti yang pada posisi paling kanan itu yang sudah posisi nomor 2 ya, kalau nanti di plot grafik ya. Nah, kemudian kita membahas tentang apa sih perbedaan antara efisiensi dan COP. Efisiensi itu adalah secara definisi adalah rasio dari useful output kepada input. Sebenarnya COP itu adalah rasio cooling atau heating effect yang terhadap input kerja atau input tenaga dari si sistem pendingin atau pemanas. Jadi COP ini bukan cuma pendingin, pemanas juga pakai ya. Cuma karena sini pendingin ya, pendingin bahasnya. Typical value-nya itu lebih kecil dari 1. Biasanya dinyatakan dalam persentase, misalkan 60% efisiensinya, presentasinya 0,75 atau 76% efisiensinya. Kalau COP justru malah lebih dari 1. Semakin besar COP, maka semakin bagus sistem pendingin atau pemanas tersebut. Kemudian aplikasinya biasa pada general system, pada efisiensi itu misalnya pada turbin, pada mesin gitu ya, mesin kompresor, mesin kondensor. Nanti pada saat Anda melakukan pemilihan pada katalog, itu nanti ada efisiensi mesin-mesinnya. Sementara kalau COP itu adalah ya pada sistem pendingin atau sistem AC, sistem pemanas. Kemudian tujuannya dari efisiensi itu adalah mengukur efektivitas konversi, kalau COP mengukur efektivitas transfer kalor. Itu bedanya. Oke, secara rumus, efisiensi COP ini ada 2 ya. Energy efficiency itu sudah dijelasin sebelumnya ya, yaitu adalah useful output energy dibagi dengan total input energy. Sementara COP itu adalah QC dibagi W.
QC adalah heat absorb dari tempat yang akan kita dinginkan, atau tempat kita mau dinginkan, apakah freezer, apakah cold storage, apakah lemari es. Kalau itu adalah input kompresor. Nanti ada 2 rumus, tapi 2 hasilnya sama ya. Ntar saya buktikan. Kemudian, nah ini secara umum ya, efisiensi itu adalah aktual COP dibagi Carnot COP. Dimana Carnot COP itu adalah yang paling bawah ya, T cold atau T temperatur rendah dibagi T hot dibagi dengan T cold. Dikurangi T cold ya. Cuma efisiensi ini jarang dipakai di sistem pendinginan pemanas ya. Tapi pernah ada, bisa kita bikin atau bisa kita buat apa semacam perbandingannya, tapi jarang dipakai ya. Tapi nggak apa-apa nih, sekedar knowledge saja ya. Lanjut, kemudian ada alternatif COP, di mana tadi saya sudah jelasin ya, COP refrigerasi adalah QC per way atau heat diserap dari refrigerated space dibagi dengan work input kompresor. Sementara untuk COP refrigerasi juga bisa dinyatakan sebagai QC, itu adalah heat absorbed from the evaporator H1-H4 atau Q evaporator ya, dibagi QH, di mana QH itu adalah condenser heat rejection atau kalor yang dilepaskan dari kondensor dikurangi kalor yang diserap oleh si evaporator. Ini jadi tapi kedua punya hasil yang sama ya. Kedua punya hasil yang sama. Oke. Contoh soal. Di sini contoh soal adalah sebuah siklus kompresi uap punya menggunakan sistem refrigeran R134A. Kondisinya adalah sebagai berikut. P1 atau evaporator pressure adalah 200 kPa. Condenser pressure adalah 800 kPa. Pertanyaan adalah temukan actual enthalpy H2 menggunakan isentropic efisiensi, di mana tadi isentropic efisiensi itu adalah 0,85 ya. Refrigeration effect QC, hitunglah heat rejected dari kondensor, kemudian tentukanlah atau hitunglah work input, kemudian hitunglah COP pakai work input directly tadi yang rumus pertama, sama heat rejected dan refrigeration effect atau rumus yang kedua ya. Yang terakhir adalah cooling capacity. Oke, pertama kita harus paham dulu untuk jenisnya ini ya. Ini adalah grafik yang tadi sebelum saya jelasin ya. Nanti kita coba akan aplikasikan ke soal ya. Pertama, di sini dibutuhkan bahwa state 1, tentukan actual enthalpy state H2 menggunakan isentropic efficiency of the compressor. Oke. Berarti di sini ada grafik 1 dan 2 ya, di mana 1 ini adalah pada evaporator exit ya, atau pada input kompresor, di mana kondisinya adalah pada saat itu adalah HG atau istilahnya apa, saturated vapor ya. Di mana kalau kita lihat di sini itu pada 200 kPa ya, kita lihat di sini 200 kPa itu sekitar, apakah bisa saya besarkan? Oh bisa ya, bisa saya besarkan, soalnya nggak kelihatan ya. 200 kPa itu sekitar untuk enthalpy-nya 244,46. Cuma nanti nilainya mungkin nggak terlalu sama persis seperti tabel ya, tapi ini secara penunjukan aja ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ke sini. Nah, 241,30. Oke lah, nggak apa-apa, 24,6 sama 241 beda dikit lah ya. Oke. Selanjutnya P2 800 kPa, di mana isentropiknya adalah P2 800 kPa H2S. Nah, untuk kondisi ini ya, karena sudah pada H2S itu artinya apa ya? Pada kondisi gas penuhnya, maka kita pakai bukan diagram yang ini. Ya ini saya belum bisa taruh di sini ya. Tapi pakai diagram yang ini nih, pakai diagram yang ini. Pakai diagram yang ini. Kelewatan. Nah, pakai diagram ini. Superheat refrigerant, di mana 800 kPa berarti sekitar 0,8 ya, 0,8 megapascal. Itu sekitar, kalau di paling atas ini saturasi ya, ini kondisi saturasi ya, anggap saturasi di sini. Kecuali kalau di soal dijelasin secara spesifik ya temperatur berapa. Tapi kalau nggak dijelasin secara spesifik, Anda gunakan temperatur saturasi yang paling atas. Tapi kalau di soal 800 kPa temperaturnya adalah 40 derajat, berarti Anda pakai yang bawahnya dan seterusnya gitu ya. Sekitaran untuk enthalpy 267,34. Nah, cuma lagi-lagi karena ini tabel, kadang-kadang dia akan beda sumber ya dengan ChatGPT ya. Oke, di sini saya lanjut lagi ke next slide ya. Balik lagi, agak bolak-balik ya. Tadi saya lupa naruh di sini, malah ini double jadinya. Oke, 273 ya, kurang lebih sama ya. Oke. Ini sini ada kata-kata interpolate value. Nanti mungkin di TikTok saya kasih nanti ya cara interpolasi seperti apa, karena kadang-kadang kalau misalkan kita punya 800 kPa
ada di tabel. Tapi kalau misalnya 802 kilopascal kan nggak ada di tabel. Nah, gimana caranya, Pak? Pakai interpolasi. Ntar saya jelasin di TikTok aja ya. Karena itu singkat kok. Gampang rumusnya. Oke, kita masuk ke dalam rumus di mana efisiensi isentropik adalah H2 pada kondisi gas dikurangi H1 dibagi H2 pada kondisi saturated tadi. Jadi beda ya. H2S pada kondisi gas, H2 pada kondisi saturated dikurangi H1 pada kondisi saturated. Hasilnya adalah H2 sama dengan 279,18 kJ per kilogram. Oke, lanjut. Kemudian KL sama atau Q dari evaporator ya, Q evaporator. Nanti ada beberapa simbol di sini ya, karena saya kadang-kadang kalau pakai ChatGPT itu kadang KL, kadang Q1, kadang Q2 itu agak bingung. Tapi intinya adalah Q evaporator aja biar sama ya. Q evaporator sama dengan M dot dikalikan H1 min H4. Kemudian dari tabel ya, tadi P2 itu entalpinya adalah H3 sama HF. Artinya apa? Titik H3 itu menyentuh si kurva sehingga disamarkan dengan kondisi HF atau entalpi pada kondisi fluid. Sehingga H3 sama dengan 93,42 dan karena di sini diasumsikan mengalami throttling proses atau isentalpik, artinya entalpinya sama, maka H4-nya sama dengan H3 yaitu 93,42. Cuma nanti akan pada next video akan saya jelaskan beberapa kondisi ya. Ini asumsinya adalah throttling proses atau isentalpik, artinya H3 min H4. Pada beberapa kondisi bisa jadi H3 beda sama H4 ya, tapi jangan bingung nanti ya. Anda nanti dipastikan bahwa ini kondisi isentalpik. Dari KL ketemu udah ada 14,79 kW. Nah, nanti nilai KL ini adalah dasar kita mencari kapasitas evaporator. Oke. Dasar kita mencari kapasitas evaporator. Oke. Lanjut. Ini ya. Ini adalah heat rejected dari kondensor itu adalah M kali H2 min H3 di mana M 0,1 tadi dari soal ya. H2 itu diketahui di soal, H3 tadi sama yang tadi HF tadi ya. Itu adalah hasilnya 18,58 kW. Ini adalah dasar kita menentukan kapasitas kondensor. Kalau work input di mana M dot kali H2 min 1 ya, di mana W-nya hasilnya adalah 3,79 kW, itu adalah dasar kita menentukan kapasitas kompresor. Nanti di katalog ntar saya jelasin mungkin 2 pekan lagi ya, sambil nanti libur lebaran nanti saya sisihkan beberapa informasi-informasi terkait hal ini, apakah di YouTube atau di TikTok nanti ya. Tunggu aja ya. Oke. Kemudian COP kita pakai QL per W input ya. Ada 2 cara ya. Di mana COP adalah 14,79 dibagi 3,79 hasilnya adalah 3,9. Kalau pakai rumus QL per QH min QL itu adalah 14,79 dibagi 18,58 dikurangi 14,79 sama dengan hasil 3,9. Artinya apa? Rumus 1 sama rumus 2 sama. Jadi Anda mau pakai yang atas KL per W atau mau yang bawah KL per QH min QL kurangi QL, itu hasilnya akan sama. Oke. Cooling capacity itu dari QL atau kapasitas evaporator ya, 14,79 kW. Oke, berarti ini clear ya untuk soal ini. Next soal menggunakan amonia. Jika amonia menggunakan pada sistem kompresi ada amonia, cuma biasanya untuk skala-skala lebih tinggi ya. Karena amonia ini salah satu refrigeran yang punya titik beku paling rendah dibandingkan yang lainnya. Jadi biasanya dipakai untuk skala industri. Nanti next after UTS saya jelasin bagaimana merancang yang menggunakan amonia. Karena amonia ini bagus nih, walaupun dia tidak safety untuk makanan ya, makanya jarang digunakan pada tempat-tempat yang memberikan makanan. Tapi kalau pada pabrik industri yang membutuhkan kondisi suhu rendah dalam waktu singkat, amonia paling bagus ya. Tekanan pada evaporator adalah 2 bar, itu sekitar 200 kilopascal ya kalau dikonversi. Amonia pada keluaran itu adalah 0,85 dry, artinya 85% ini istilahnya gabungannya itu adalah antara gabungan uap dibagi dengan uap tambah air gitu ya. Jadi gabungan sekitar segitu ya. Dan pada entry drain fraction-nya atau fraksi kekeringan adalah 0,19. Oke. Kemudian selama kompresi kerja per kilogram amonia adalah 150 kJ. Oke. Hitunglah COP, kemudian volume uap masuk kepada kompresor per satuan menit. Jika rate amonia circulation adalah 4,5 kg per menit dan latent heat dan space volume pada 2 bar adalah 1.325 kJ per kilogram dan 0,58 meter kubik per kilogram. Iya, kemudian hitunglah COP tadi ya, volume vapor masuk ke dalam kompresor per 1 menit dan juga tadi itu ya. Oke. Kita harus tahu tabelnya dulu. Ini saya diambil dari buku namanya Saturation Tabel Amonia ya.
200 kilopascal nggak ada spesifik, tapi kita ambil pendekatan aja 207,56 ya. Temperatur 18 derajat, pressure 207,56. Ini mendekati dengan apa namanya 200 kilopascal. Kemudian COP-nya, nah di sini karena ada quality kita menggunakan rumus ini, H sama HF ditambah X kali HFG, di mana H itu adalah jadi kalau ada dryness atau fraction itu adalah berarti dapat disimpulkan bahwa si titik dari pada diagram pH itu berada di tengah-tengah dari kurva. Jadi pada kondisi mixture, artinya campuran. Nah, pada H1 ini adalah campurannya seberapa besar campuran antara dia sama air ya, uap sama air. Pada X2 juga sama, seberapa banyak campuran di uap sama air. Nah, HF ini adalah entalpi pada kondisi fluid, tambah X ini adalah quality atau fraction dryness terhadap uapnya. HFG adalah entalpi pada kondisi campuran. Jadi ibarat kita mau mencari kondisinya berapa di titiknya berapa sih. Nah, berarti di sini kita lihat HFG itu sudah di tabel ya. Pada kondisi 2 bar Anda bisa lihat di sini ya. Kondisi 2 bar kurang lebih sekitar 1583,5 ya entalpinya. Walaupun nggak sama persis ya, karena tadi apa namanya beda referensi ya. Oke, HFG sekian, di sini 1,325, tapi Anda nanti akan merujuk ke dengan cara seperti tadi ya, nyari HFG ya. HFG itu sekitar di sini 1322,74 ya. Jadi campuran ya, kalau gitu gas ya, salah tadi saya. Jadi HFG itu adalah kondisi campuran tengah-tengah ini, berarti 1322,74, berarti kurang lebih sekitar sama ya, 13322 ya, 1332. Oke, hampir mirip ya. Ini 1325, ini adalah 1322,74, beda sekitar 3 poin. Oke, jadi 0 tadi dimasuk ke dalam 0,19 ya, dikali 1325. Nah, terus HFG mana Pak? Nah, gini. HF-nya mana Pak? Kan HF plus X kali HFG, ini cuma X kali HFG. HF-nya mana? HF-nya kalau Anda lihat di sini itu sekitar 260,76 ya, 260,76 di pada kilopascal. Nah, sebenarnya nanti ini contoh ya. Pada kasus ini itu diabaikan. Kenapa? Karena lebih kecil. Walaupun sebenarnya bisa dihitung ya. Bisa kita hitung dan boleh dihitung. Tapi di sini sebenarnya kalau dibilang terlalu kecil kurang tepat ya. Jadi ini saya kritisi juga ya. Jadi Anda nanti saat pakai ChatGPT jangan sentalan mentah-mentah. Kalau di sini kata ChatGPT diabaikan HF-nya karena kecil terhadap FG. Memang kecil, 200 sama 1300 ya, kecil sih. Ya sekitar tapi kalau misalnya Anda mau hitung akan lebih akurat gitu ya. Jadi saran saya tetap dihitung nanti ya. Walaupun contohnya ini di sini tidak dihitung. Dan H1-nya adalah 251,75, H2-nya adalah 1126,25, tapi ini H1H2-nya adalah H1-H4 berarti ya pada evaporator ya. Nanti kan pada yang awal tadi kan H1H4 ya, ini H1H2 karena beda ini aja Pak. Beda simbol aja ya, jangan dibingungkan oleh ini. Berarti QL itu adalah H1-H4 ya. Sama dengan adalah 874,5 kJ per kilogram. Artinya ini adalah kapasitas pendingin 1. Yang kedua adalah kapasitas evaporator 2. Yang ketiga adalah kapasitas mesin evaporator. Oke. Yang ketiga COP ada bisa dihitung KL per W sama dengan 5,83. Kemudian kita menghitung volume uap masuk pada kompresor menggunakan apa? Kalau uap berarti menggunakan FG ya. FG itu yang ini ya. 0,57 sekian hampir sama 0,58 ya. Oke, volume per menit M dot dikali FG berarti adalah M dotnya adalah 4,5. Dari mana? Dari soal. Ada di sini M dotnya. Oke, kemudian FG-nya 0,58 dikalikan adalah 2,61 meter kubik per menit. Artinya ada uap sebanyak 2,61 meter kubik per menit dari amonia masuk kepada kompresor. Oke, dengan demikian itu materi hari ini ya. Tadi ada beberapa note yang saya quote and quote ya. Tadi ada jangan bingung termasuk simbol. Kemudian pokoknya kalau kita sepakatin aja antara evaporator H1-H4 gitu ya. Kemudian kondensor H2-H3, kompresor H1-H2, atau ekspansi itu H3-H4 ya, atau sebaliknya nanti ya, tergantung pada sistemnya. Karena beberapa kondisi bisa berbeda nanti rumusnya. Walaupun tadi diasumsikan di sini adalah isentalpik ya, entalpi sama ya, tapi bisa juga berbeda pada beberapa kondisi. Oke, itu saja materi kali ini. Terima kasih sekali atas perhatiannya, kehadirannya pada forum YouTube online ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.